Legenda juang IBHRS. 1. Sepulang dari Mekah, IBHRS ingin fokus ke revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak, tapi diganggu terus oleh rejim Jokovic dan buzzernya. Bahkan sekelas presiden kerahkan pasukan elit Kopsus ke Petamburan untuk teror IBHRS dan keluarga, serta FPI dan warga Petamburan. Sekaligus kerahkan TNI dan Polri untuk turunkan semua baliho IBHRS tentang revolusi akhlak di seluruh Indonesia. 2. IBHRS dengan tulus tawarkan dialog dan rekonsiliasi untuk persatuan dan perdamaian Indonesia, tapi tidak dihargai, bahkan dihina, sehingga terlihat jelas bahwa rezim zalim Jokovic memang ingin gaduh terus. 3. IBHRS juga ingin fokus serius urus dakwah dan kelola pesantren Markas Syariah di Megamendung. Tapi justru pesantrennya diobok-obok rezim zalim Jokovic dengan ancaman akan disita lahannya dan dirobohkan bangunannya, serta diusir para ustadz dan santrinya. 4. Saat IBHRS ditegur Pemprov DKI Jakarta terkait pelanggaran PSBB dalam acara Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Petamburan, IBHRS langsung bayar denda 50 juta rupiah dan minta maaf secara terbuka kepada masyarakat, serta membatalkan semua acara keliling daerahnya, dan juga siap bantu pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Namun yang didapat oleh IBHRS justru dikriminalisasi, sekaligus diintai, dikuntit, dipepet kendaraannya di jalan tol Karawang, dan ditembaki secara brutal oleh gerombolan polisi biadab, hingga 6 laskar FPI yang mengawalnya dibantai dengan sadis. 5. Akhirnya IBHRS dengan gagah, tanpa takut, mendatangi Polda Metro Jaya tanpa mengajak umat, tapi langsung ditangkap dan ditahan, serta diberi pasal berlapis. Bahkan 6 syuhada FPI pun difitnah dengan barang bukti palsu. 6. Sungguh pun demikian, dari balik jeruji penjara, IBHRS masih membuka pintu dialog dan rekonsiliasi demi persatuan dan perdamaian NKRI. Tetap beliau ingin fokus revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak melalui dakwah dan pengembangan pesantren, dengan syarat tragedi KM50 harus digelar pengadilan HAM dan para tahanan politik mesti dibebaskan. Namun rezim zalim Jokovic menjawabnya dengan pembubaran FPI dan kriminalisasi pesantren Markas Syariah. 7. Jadi jelas, rezim zalim Jokovic memang sengaja mengintimidasi dan menteror serta memaksa IBHRS agar berontak dan melawan dengan keras, agar TNI dan Polri punya alasan untuk menghabisi IBHRS. Karenanya, sudah waktunya semua umat Islam berjihad melawan kezaliman rezim Jokovic biadab. Dengan takdir Allah, tanpa mereka ini para syuhada, mungkin kami sudah digiring ke medan pembantaian yang mereka rencanakan. Demi Allah, saya dan keluarga siap setiap saat untuk menghadapi mati syahid, ya. Kami tidak akan pernah mundur selangkah pun juga. Tidak akan pernah takut untuk menghadapi segala ancaman dan teror. Maka itu saya sampaikan sekali lagi, 6 laskar yang mati syahid ini, mereka laskar yang luar biasa. Mereka laskar yang setia. Bahkan Anda bisa dengarkan dalam rekaman-rekaman yang tersebar, yang viral di mana-mana, ya ikhwan. Bagaimana mereka tertawa, saudara, senang begitu melihat saya dengan keluarga semua sudah terbebas dari penjara. Begitu mereka melihat saya dengan keluarga semua sudah berhasil meluncur keluar dari penjara, mereka senang. Padahal sebentar lagi mereka akan dibantai. Mereka digiring ke medan pembantaian. Dan sampai saat itu kami tidak pernah tahu kalau mereka yang melakukan pembantaian adalah pihak kepolisian. Kami tidak pernah tahu. Kami tidak pernah sebutkan. Kami tidak pernah menuduh. Bahkan dalam keterangan pers Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam masih dicantumkan orang tidak dikenal. Karena kami tidak berani menuduh siapapun tanpa bukti.
Kami nggak berani menuduh siapapun tanpa saksi. Itu ajaran Islam. Nggak boleh kita menuduh siapapun tanpa bukti dan saksi ya ikhwan. Tapi subhanallah, akhirnya Allah buka mulut yang membantai saudara. Allah buka mulut mereka. Allah buka mulut mereka saudara. Nggak bisa mereka sembunyikan saudara. Allah maha kuat, Allah maha besar, Allah maha kuasa. Allah buka siang itu Kapolda Metro Jaya mengakui ya ikhwan. Kalau para penyerang, para penyergap, para penguntit, saudara yang kami semula juga mereka bajingan penjahat, saudara yang ingin mencelakai kami, ternyata diakui sebagai bagian daripada penyelidikan, bagian daripada penyidikan Polda Metro Jaya. Bukan kami yang menuduh, mereka yang mengaku ya ikhwan. Kalau mereka menutup mulut, tidak pernah mengaku, sampai kapanpun kami tidak akan pernah tahu ya ikhwan. Subhanallah, pertolongan Allah hanya hitungan jam saudara. Allah buka mulut mereka. Padahal logikanya kalau mereka tutup seumur hidup pun kami tidak bakal tahu ya ikhwan. Tapi Allah maha tahu, Allah maha berkehendak. Allah buka mulut mereka saudara. Allah buka pengakuan mereka saudara, sehingga sekarang menjadi terang benderang siapa para pelaku penjahat itu saudara. Kami akan kejar siapapun yang terlibat dalam pembantaian ini. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang sampai mereka lari ke lubang semut pun. Kami tidak biar. Maka itu saya minta kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, tahan diri, sabar. Kita hadapi dengan elegan. Kita tempuh prosedur hukum yang ada. Karena kalau prosedur hukum ini ditempuh dengan baik, insya Allah semua akan terbongkar ya. Siapa yang melakukan pembantaian di medan lapangan, sampai siapa yang menjadi otak saudara yang mengatur ini semua akan terungkap. Tapi kalau Anda emosi, kalau Anda berjuang sendiri-sendiri, maka ini akan terkubur, tidak akan pernah terungkap ya kawan. Maka itu saya minta sekali lagi, sabar. Ada saatnya kita akan melakukan perlawanan. Ada saatnya ya kawan. Kita harus melakukan jihad fisabilillah. Jangan lupa, syuhada kita yang 6 ini saudara, mereka sudah melakukan tugas jihadnya, menjaga habaib, menjaga ulama, dan mereka sudah mendapatkan hadiahnya dari Allah, mati sebagai syahid. Insya Allah syahadat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kezaliman semacam ini dibiarkan terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau hari ini kejadian sadis brutal seperti ini bisa menimpa saya dan keluarga, bisa menimpa 6 syuhada ini ya kawan, maka kalau dibiarkan besok akan bisa menimpa siapa saja warga negara Indonesia di negeri ini. محمد وأشغل الظالمين ظالمين وآخرجنا من مسالمين على الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ansurna ala a'da'ina, Allahumma ansurna ala a'da'ina, Allahumma la tumakkina al-a'da'a fina wa la minna wa la tusallithum alaina bi dhunubina wa hududina waj'al kaydahum fi nahrihim wa makrahum 'aidan 'alaihim. Allahumma inna matlubun fantasir ya Rab, Allahumma inna matlubun fantasir ya Rab, Allahumma inna matlubun fantasir ya Rab. Ya qawiyyu man al-dha'ifi ghayruk, ya azizu man al-dhalili ghayruk, ya ghaniyyu man al-faqiri ghayruk. Allahumma inna du'afa qawwina, Allahumma inna azilla fa'izzana, Allahumma inna fuqara fa'aghnina ya rabbal alamin. Allahumma ansurna ala a'da'ina ajma'in. Allahumma farrij jam'ahum wa shaddid shamlahum masrik wahdatahum wa kharrij quwwatahum wa tanzil 'adabahum wa damirhum tadmira.
مغفرتك يا قوي يا متين يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.